Di tepi Atlantik Utara terletak Islandia, sebuah pulau tempat alam memanifestasikan dirinya dengan kekuatan yang jarang terlihat. Gunung berapi yang masih aktif, gletser yang mendominasi cakrawala, air terjun yang mengalir melalui ladang lava, dan cahaya utara yang menerangi langit musim dingin, semuanya merupakan bagian dari pemandangan sehari-hari. Tanah yang secara geologis muda ini terus berubah, sementara penduduknya telah belajar untuk hidup seimbang dengan lingkungan yang menggabungkan keindahan dan tantangan. Energi terbarukan menggerakkan kota-kotanya, tradisi kuno tetap hidup di dunia modern, dan hubungan dengan lingkungan alam mendefinisikan sebagian besar identitas budaya dan sosialnya. Islandia bukan hanya sekadar tempat untuk fenomena yang terlihat. Negara ini juga berhasil mentransformasikan dirinya, mengatasi krisis ekonomi, beradaptasi dengan geografi ekstrimnya, dan menjadikan dirinya sebagai tolok ukur keberlanjutan di abad ke-21. Setiap sudut wilayahnya menceritakan sebuah kisah. Kisah tentang ketahanan, adaptasi, dan rasa hormat terhadap lingkungan. Namun, di balik bentang alam dan masyarakat modernnya, Islandia menyimpan aspek-aspek yang kurang dikenal, sunyi tetapi mendalam. Rahasia apa yang disimpan pulau ini, di mana api dan es masih menandai denyut kehidupan? Selamat datang di Mundare, mari kita mulai. Asal-usul dan awal sejarah manusia Islandia adalah sebuah pulau yang terletak di Atlantik Utara, di mana kekuatan alam terus membentuk lanskapnya hari demi hari. Asalnya karena pergerakan dua lempeng bumi besar yang terpisah perlahan di dasar lautan. Dari pemisahan ini pulau itu muncul sekitar 20 juta tahun lalu, usia yang relatif muda dalam sejarah planet kita. Sejak itu, aktivitas gunung berapi, gletser, dan sungai telah membentuk daratan yang kontras. Islandia masih tumbuh beberapa sentimeter setiap tahun, sementara bentang alamnya terus berubah karena letusan baru dan pergerakan bumi. Jauh kemudian, pada abad ke-9, manusia pertama tiba. Penjelajah Viking, terutama dari Norwegia, berlayar ke pulau yang tidak dikenal ini. Beberapa catatan sejarah mengatakan bahwa orang Eropa pertama yang melihatnya adalah seorang navigator bernama Nadod, yang menyebutnya tanah salju. Bertahun-tahun kemudian, Ingolfur Arnarson menjadi pemukim tetap pertama, yang menetap di dekat wilayah yang sekarang dikenal sebagai Reykjavik pada tahun 1874. Sebagian besar pemukim adalah pria dan wanita asal Nordik, meskipun orang-orang dengan akar Celtic juga datang dari Skotlandia dan Irlandia. Kehidupan di pulau itu sulit. Penduduk awal mengandalkan memancing, berburu, dan bertani di ladang kecil untuk bertahan hidup di musim dingin yang panjang dan gelap. Pada tahun 1930, penduduk kota membentuk Alþingi, sebuah majelis yang bertemu di luar ruangan untuk memutuskan hukum dan menyelesaikan perselisihan. Parlemen ini dianggap salah satu yang tertua di dunia dan masih berfungsi hingga saat ini sebagai simbol identitas Islandia. Seiring berjalannya waktu, Islandia secara damai mengadopsi agama Kristen sekitar tahun 1000 dalam suatu perjanjian yang memperbolehkan banyak adat istiadat lama dipertahankan bersamaan dengan agama baru. Pada akhir abad ke-13, Islandia berada di bawah kekuasaan Norwegia dan kemudian Denmark. Akan tetapi, orang Islandia melestarikan bahasa, sastra, dan tradisi mereka, menolak perubahan yang dipaksakan dari luar. Maka dimulailah sejarah manusia di tanah ini, di tengah gunung berapi, gletser, dan lautan, di mana alam masih mengatur ritme kehidupan saat ini. Islandia,
Saat ini, masyarakat, adat istiadat, dan kehidupan sehari-hari. Kehidupan di Islandia ditandai oleh kombinasi harmonis antara modernitas, tradisi, dan rasa hormat yang mendalam terhadap lingkungan alamnya. Di negara yang mayoritas penduduknya tinggal di Reykjavik dan daerah sekitarnya, sementara sisanya tinggal di kota-kota pesisir kecil dan daerah pedesaan, organisasi sosial dan adaptasi terhadap lingkungan merupakan hal yang mendasar. Rumah-rumah tersebut yang dirancang untuk menahan dingin, angin, dan hujan salju lebat, memanfaatkan energi panas bumi untuk memanaskan rumah, jalan, dan bangunan umum. Sumber daya yang bersih dan terbarukan ini juga mengalirkan air ke kolam air panas yang merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat. Transportasi antar komunitas terutama bergantung pada jalan raya. Rute 1 yang mengelilingi pulau menghubungkan sebagian besar kota, meskipun hujan salju musim dingin yang lebat dapat mengganggu lalu lintas untuk sementara. Di daerah pedesaan, memiliki mobil yang dilengkapi ban salju khusus sangatlah penting. Masyarakat Islandia dibedakan oleh tingkat kejahatan yang rendah, kohesi sosial yang kuat, serta nilai tinggi yang diberikan pada privasi dan kebijaksanaan. Merupakan hal yang umum melihat anak-anak bermain tanpa pengawasan di jalan dan orang-orang meninggalkan barang-barang mereka di tempat umum. Sistem pendidikan yang gratis dan wajib hingga usia 16 tahun mempromosikan kesetaraan, pemikiran kritis, dan rasa hormat terhadap alam. Kebanyakan anak muda melanjutkan studi di universitas, baik di lembaga nasional maupun internasional. Perawatan kesehatan publik yang juga mudah diakses, bahkan menjangkau daerah-daerah terpencil, meskipun terkadang memerlukan perjalanan jauh. Dalam kehidupan sehari-hari, perpaduan antara modernitas dan tradisi terwujud dalam gerakan seperti melepas sepatu saat memasuki rumah, dalam preferensi terhadap makanan lokal seperti ikan segar, daging domba, dan produk susu, serta dalam budidaya sayuran di rumah kaca panas bumi. Kolam panas bumi tidak hanya menjadi tempat berenang, tetapi juga tempat berkumpulnya masyarakat, tempat terjadinya perbincangan antar generasi, dan berbagai profesi. Ketepatan waktu merupakan norma budaya yang mencerminkan rasa hormat terhadap waktu diri sendiri dan orang lain. Konsumsi kopi juga menempati tempat khusus dalam kehidupan sehari-hari, menemani pertemuan informal di rumah dan kafe. Kontak dengan alam berlangsung terus-menerus. Kegiatan seperti hiking, menunggang kuda, dan memancing rekreasi merupakan hal yang umum, bahkan dalam kondisi cuaca buruk. Di musim panas, matahari tengah malam mendorong orang untuk menghabiskan hari-hari panjang di luar ruangan, sedangkan di musim dingin, kegelapan mendorong orang untuk berkumpul bersama keluarga dan beraktivitas di dalam ruangan. Struktur keluarga seimbang. Kedua orang tua sering bekerja di luar rumah, didukung oleh kebijakan cuti orang tua bersama, pengasuhan anak yang mudah diakses, dan jadwal fleksibel yang memungkinkan keseimbangan kehidupan dan pekerjaan yang efektif. Kehidupan modern ini tidak dapat dipahami tanpa mempertimbangkan hubungan mendalam orang Islandia dengan cuaca ekstrim. Cuaca di Islandia tidak dapat diprediksi dan dapat berubah dalam hitungan menit. Badai salju, angin kencang, dan hujan lebat merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari yang memerlukan adaptasi terus-menerus. Ungkapan populer, tidak ada yang namanya cuaca buruk, yang ada hanya pakaian yang buruk, merangkum filosofi praktis yang mereka gunakan dalam menghadapi unsur-unsur alam. Kegiatan sosial dan pekerjaan diatur secara fleksibel, beradaptasi dengan kondisi cuaca. Merupakan hal yang umum bagi janji temu, perjalanan, dan pertemuan direncanakan dengan mempertimbangkan ramalan cuaca, dan ketika badai menerjang, seluruh masyarakat menyusun kembali rutinitasnya tanpa drama. Kemampuan beradaptasi ini memperkuat rasa ketahanan dan kerjasama yang menjadi ciri masyarakat Islandia. Selama musim dingin yang panjang, ketika sinar matahari langka, rumah dan ruang publik menjadi surga cahaya dan kehangatan. Kebiasaan menerangi jendela dengan lampu kecil dan mendekorasi interior dengan kain hangat tidak hanya mencerminkan kebutuhan praktis,
tetapi juga upaya sadar untuk melawan kegelapan. Sebaliknya, musim panas yang ditandai dengan kehadiran matahari yang hampir konstan mengundang kita untuk memanfaatkan waktu kita di luar ruangan, merayakan cahaya dengan bertamasya, festival, dan pertemuan komunitas. Islandia adalah pemimpin dalam penggunaan sumber energi terbarukan, dengan listrik dan pemanas yang hampir seluruhnya dipasok oleh tenaga panas bumi dan hidroelektrik. Komitmen ini telah berkontribusi dalam menjaga kualitas udara dan mengurangi dampak lingkungan. Lanskap, warisan dan pelindungan lingkungan Islandia. Daratan yang dibentuk oleh kekuatan alam menawarkan lanskap tempat keindahan pemandangan, sejarah, dan rasa hormat terhadap lingkungan saling terkait erat. Situs-situs ikoniknya mencerminkan tradisi masyarakatnya dan komitmen mereka untuk melestarikan lingkungan yang luar biasa. Kehidupan modern di Reykjavik, ibu kota paling utara di dunia, berkembang selaras dengan alam sekitar. Kafe-kafe yang nyaman, museum seperti Museum Nasional Islandia, dan gereja Hallgrímskirkja yang monumental, yang desainnya menyerupai tiang-tiang basal vulkanik, hidup berdampingan dengan ruang terbuka yang mengundang kontak dengan lingkungan alam. Tamasya menonton paus dan rute menuju keajaiban alam terdekat berangkat dari pelabuhannya. Salah satu keajaiban ini adalah Lingkaran Emas, sebuah sirkuit yang menghubungkan 3 situs utama. Taman Nasional Thingvellir, tempat parlemen Islandia pertama didirikan pada abad ke-10, dan tempat lempeng tektonik Amerika dan Eurasia terpisah. Air terjun Gullfoss, air terjun mengesankan yang terbagi dalam 2 tingkat. Dan kawasan panas bumi Geysir, rumah bagi geyser Strokkur yang meletus setiap beberapa menit. Di Thingvellir, selain signifikansi historisnya, lingkungan alam bernilai universal, dilestarikan, dan dilindungi sebagai situs warisan dunia. Di sebelah selatan, desa pesisir Vik i Myrdal terkenal dengan pantai berpasir hitamnya, Reynisfjara, yang dipenuhi tiang-tiang basal yang menjulang tinggi. Legenda lokal tentang troll yang membatu menyatukan imajinasi populer dengan lanskap. Wilayah ini juga menghadapi upaya konservasi untuk melindungi kehidupan burung, terutama burung pavin yang bersarang di tebingnya. Di tenggara, Laguna Glasial Jökulsárlón mempesona dengan gunung es mengapung yang terbentuk dari gletser Breiðamerkurjökull. Berlayar di antara bongkahan es atau berjalan di sepanjang pantai Diamond di dekatnya memungkinkan Anda merasakan dinamika es, daratan, dan laut dari dekat. Di sebelah barat, semenanjung Snæfellsnes merupakan rumah bagi pantai keemasan, ladang lava, tebing terjal, dan desa nelayan. Gletser gunung berapi, Snæfellsjökull, yang mengilhami perjalanan ke pusat bumi karya Jules Verne, merupakan contoh konvergensi mistisisme sastra dan pelestarian alam. Wilayah ini dilindungi sebagai taman nasional yang menjamin konservasi keanekaragaman ekologinya. Lebih jauh ke utara, wilayah Mývatn menawarkan bentang alam aktivitas panas bumi yang intens, di mana ladang lava, fumarole, dan pseudokrater menciptakan suasana yang hampir surrealis. Cagar alam Mývatn melindungi salah satu habitat bebek terbesar di Eropa, serta ekosistem lahan basah yang rapuh dan formasi gunung berapi. Akureyri, kota terbesar kedua di Islandia, memadukan kehidupan perkotaan yang semarak dengan keterikatan kuat pada tradisi pedesaannya. Kebun raya ini, salah satu kebun raya paling utara di dunia, melambangkan upaya untuk mempromosikan keanekaragaman hayati, bahkan di garis lintang ekstrim. Dari sini, rute menuju fjord dan aktivitas menonton paus dimulai, selalu mengikuti prinsip pariwisata berkelanjutan. Di Westfjords yang terisolasi, tebing Latrapjarg merupakan rumah bagi salah satu koloni burung pavin terbesar di dunia, sementara air terjun Dinjandi memukau dengan kipasnya yang mengalir deras. Cagar alam Honstrandir, bebas dari jalan dan bangunan, berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi rubah Arktik dan berbagai spesies burung dalam lingkungan yang hampir tak tersentuh. Daerah pedalaman yang tak berpenghuni
dikenal sebagai dataran tinggi, menawarkan pemandangan gurun pasir hitam, gunung berwarna-warni, dan sungai glasial. Lan Manalaugar, dengan formasi panas bumi dan sumber air panas alami, merupakan tujuan favorit bagi para pendaki yang ingin merasakan alam dalam bentuknya yang paling murni. Di balik bentang alam yang terlihat, Islandia juga menyimpan dunia tersembunyi di bawah permukaannya yang dibentuk oleh aktivitas vulkanik yang intens. Gua lava seperti Raufarhöllshellir memungkinkan Anda menjelajahi terowongan yang terbentuk oleh letusan purba, tempat mineral berwarna-warni, dan bentuk yang dipahat oleh aliran cair menciptakan suasana dunia lain. Pengalaman berjalan di antara dinding-dinding yang dulunya merupakan sungai api yang membeku dalam waktu menawarkan perspektif unik tentang proses geologi yang terus membentuk pulau tersebut. Pariwisata di Islandia, perluasan, tantangan, dan masa depan yang berkelanjutan. Dalam beberapa dekade terakhir, Islandia telah berkembang dari destinasi terpencil dan jarang dikunjungi menjadi salah satu tempat yang paling diminati wisatawan dari seluruh dunia. Kombinasi bentang alam vulkanik, gletser, air terjun, dan fenomena alam seperti cahaya utara telah mendorong pertumbuhan pariwisata yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelum tahun 2000, jumlah wisatawan tahunan masih sedikit dan infrastruktur pariwisata masih terbatas. Namun, mulai tahun 2010, terutama setelah letusan gunung berapi Eyjafjallajökull yang menarik perhatian internasional, jumlah pengunjung meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir, Islandia telah menyambut lebih dari 2 juta wisatawan, suatu angka yang jauh melebihi populasi negara tersebut. Peningkatan pesat ini memiliki efek positif terhadap perekonomian. Pariwisata telah menjadi salah satu sumber utama pendapatan nasional, menghasilkan lapangan kerja di sektor-sektor seperti perhotelan, transportasi, kegiatan petualangan, dan layanan pemandu. Penciptaan bisnis pariwisata baru telah menghidupkan kembali banyak masyarakat pedesaan yang sebelumnya bergantung hampir secara eksklusif pada perikanan atau pertanian. Akan tetapi, pertumbuhan yang cepat juga menghadirkan tantangan. Infrastruktur yang awalnya dirancang untuk melayani populasi kecil harus segera disesuaikan untuk mendukung masuknya pengunjung dalam jumlah besar. Di beberapa tempat, tekanan terhadap jalan raya, layanan sanitasi, dan kawasan alami cukup besar. Dampak lingkungan menjadi salah satu perhatian utama. Banyak kawasan yang paling sering dikunjungi, seperti pantai berpasir hitam, air terjun, dan jalur pendakian, telah mengalami erosi, perubahan vegetasi, dan penumpukan puing akibat arus orang yang terus-menerus. Untuk mengatasi dampak ini, pemerintah Islandia dan berbagai organisasi swasta telah menerapkan tindakan konservasi. Salah satu strateginya adalah membangun sistem akses terkendali di beberapa tempat wisata. Ini termasuk memasang jalan setapak yang ditinggikan untuk melindungi lahan, membuat jalur wajib, dan mengatur parkir. Di wilayah yang sangat rapuh, kunjungan dibatasi sementara untuk memungkinkan ekosistem pulih. Edukasi pariwisata adalah pilar lain dari strategi berkelanjutan. Saat tiba di bandara internasional, pengunjung menerima pesan yang mempromosikan rasa hormat terhadap alam, kepatuhan terhadap peraturan setempat, dan pentingnya tidak meninggalkan sampah atau merusak lingkungan alam. Operator tur bersertifikat harus mematuhi kode etik lingkungan dan sosial. Islandia juga telah meluncurkan kampanye untuk mendistribusikan arus wisatawan dengan lebih baik sepanjang tahun dan di seluruh negeri. Secara tradisional, pengunjung terkonsentrasi pada bulan-bulan musim panas dan di daerah dekat Reykjavik. Saat ini, pariwisata dipromosikan di musim dingin dan di wilayah yang kurang dikenal, seperti Westfjords atau wilayah utara negara itu, untuk mengurangi tekanan pada destinasi yang lebih populer. Pariwisata pedesaan telah berkembang sebagai alternatif yang menguntungkan bagi wisatawan dan masyarakat lokal. Wisma tamu, hotel keluarga kecil, dan pertanian yang terbuka untuk pariwisata memungkinkan pengalaman budaya Islandia lebih dekat sambil mendistribusikan pendapatan secara lebih adil. Keselamatan pengunjung merupakan aspek penting lainnya. Mengingat iklim yang tidak dapat diprediksi dan risiko yang terkait dengan geografi vulkanik dan glasial,
pemerintah telah mengembangkan sistem peringatan dini dan saran keselamatan bagi wisatawan. Agen perjalanan secara rutin memberikan informasi tentang kondisi cuaca, kondisi jalan, dan tindakan pencegahan yang harus diambil selama aktivitas seperti hiking, berperahu, atau menjelajahi gua es. Masakan Islandia, tradisi, pembaharuan, dan keberlanjutan. Masakan Islandia telah berevolusi dari kondisi alam negara tersebut dan sejarah isolasi geografisnya. Selama berabad-abad, orang Islandia mengandalkan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar mereka, membentuk masakan berdasarkan kesederhanaan, pengawetan makanan, dan pemanfaatan penuh sumber daya alam. Ikan selalu menjadi pilar diet. Ikan kod, ikan haddock, ikan salmon, dan ikan trout merupakan beberapa spesies ikan yang paling banyak dikonsumsi. Metode persiapan tradisional meliputi pengeringan udara, pengasapan, dan fermentasi, teknik yang memungkinkan makanan diawetkan selama musim dingin yang panjang. Daging domba juga menjadi pusat perhatian. Dipelihara secara bebas di dataran tinggi dan diberi makan secara alami, domba Islandia menyediakan daging yang dihargai karena rasanya yang kuat dan teksturnya yang lembut. Hidangan seperti hangikjöt, daging domba asap, merupakan hidangan umum pada perayaan dan hari raya tradisional. Pengawetan makanan sangat penting untuk kelangsungan hidup sejarah. Selain mengeringkan ikan dan daging, metode seperti fermentasi dalam whey atau penyimpanan dalam lemak hewani digunakan. Praktik ini memunculkan makanan seperti hakal, daging hiu yang difermentasi, yang sekarang dianggap sebagai makanan khas tradisional yang membangkitkan rasa ingin tahu pengunjung. Produk susu sangat penting dalam makanan sehari-hari. Skyr, mirip dengan yogurt, tetapi lebih kental dan berprotein tinggi, banyak dikonsumsi untuk sarapan, camilan, dan hidangan penutup. Produk lain seperti mentega, keju, dan whey merupakan bagian dari tradisi kuliner. Sayuran yang dibatasi oleh kondisi iklim secara tradisional langka. Namun, penggunaan rumah kaca panas bumi telah memungkinkan produksi tomat, mentimun, paprika, dan rempah segar lokal dalam beberapa dekade terakhir, memperluas kemungkinan masakan Islandia. Toko roti itu memiliki tradisinya sendiri. Rugbrauð, roti gandum hitam yang padat dan sedikit manis, secara tradisional dipanggang dalam panas alami tanah panas bumi. Roti ini sering disajikan bersama hidangan ikan dan sup. Hari Libur Nasional dan Perayaan Budaya Festival dan Tradisi Islandia mencerminkan perpaduan pengaruh leluhur, adaptasi modern, dan hubungan kuat dengan siklus alam. Meskipun ukurannya kecil, negara ini merayakan banyak festival yang menjaga adat istiadat setempat tetap hidup dan memperkuat identitas budayanya. Salah satu perayaan terpenting adalah Hari Nasional, yang dirayakan setiap tanggal 17 Juni untuk memperingati deklarasi kemerdekaan pada tahun 1944. Pada hari ini, kota-kota dipenuhi dengan parade, pertunjukan musik, pekan raya, dan kegiatan masyarakat. Tanggal tersebut dipilih untuk menghormati Jón Sigurdsson, pemimpin gerakan kemerdekaan Islandia. Hari libur penting lainnya adalah hari pertama musim panas yang dirayakan pada bulan April, meskipun kondisi cuaca mungkin masih dingin. Tanggal ini secara simbolis menandai pergantian musim dan menjadi alasan diadakannya pertemuan di luar ruangan, parade, dan acara olahraga yang menegaskan kembali nilai yang diberikan masyarakat Islandia pada kembalinya cahaya dan perubahan alami di lingkungan. Natal di Islandia mempunyai karakteristiknya sendiri. Selain tradisi Kristen yang umum di bagian lain dunia, figur 13 Jólasveinar dilestarikan, karakter cerita rakyat yang bertindak sebagai kombinasi peri dan Sinterklaas kecil. Masing-masing karakter ini mengunjungi anak-anak pada hari-hari menjelang Natal, meninggalkan hadiah kecil atau lelucon, tergantung pada perilaku anak. Hari Buruh, yang dirayakan pada tanggal 1 Mei,
juga merupakan bagian dari kalender perayaan. Pawai, pidato publik, dan aktivitas keluarga menjadi ciri hari ini, yang menggarisbawahi pentingnya hak-hak buruh dan partisipasi sosial. Tradisi yang unik adalah Thorablot, festival musim dingin yang berakar pada perayaan pagan kuno. Selama Thorablot, yang berlangsung antara bulan Januari dan Februari, warga Islandia berkumpul untuk berbagi makanan tradisional yang meliputi hidangan seperti hiu yang difermentasi, daging domba yang diawetkan, dan kepala domba rebus. Meskipun makanan ini mungkin mengejutkan bagi pengunjung, makanan ini menunjukkan hubungan yang nyata dengan praktik pengawetan makanan di masa lampau. Festival Budaya Reykjavik merupakan acara utama lainnya. Diselenggarakan pada bulan Agustus, festival ini mempertemukan musik, teater, sastra, dan seni visual di berbagai ruang publik di seluruh ibu kota. Tujuannya adalah untuk mendemokratisasi akses terhadap budaya, membawa ekspresi seni ke jalan-jalan, dan mendorong partisipasi aktif di seluruh masyarakat. Titik balik matahari musim panas, meskipun tidak selalu ditandai dengan hari libur nasional tertentu, menginspirasi perayaan lokal, terutama di daerah pedesaan. Selama periode ini, ketika matahari baru saja terbenam di balik cakrawala, biasanya diadakan api unggun, konser, dan pertemuan luar ruangan yang memanfaatkan cahaya terus-menerus. Di wilayah perikanan, Hari Laut merupakan tanggal penting. Diselenggarakan pada bulan Juni, acara ini memberi penghormatan kepada kehidupan laut dan warisan maritim negara ini. Kegiatannya meliputi kompetisi mendayung, demonstrasi teknik memancing tradisional, dan acara keluarga di pelabuhan. Festival Cahaya Musim Dingin Reykjavik diadakan pada bulan Februari untuk melawan kegelapan musim dingin. Selama beberapa hari, kota ini menyelenggarakan instalasi seni cahaya, konser, dan aktivitas gratis yang merayakan kreativitas dan kelahiran kembali cahaya setelah bulan-bulan tergelap. Sastra juga memiliki tempat dalam kalender perayaan. Selama bulan membaca bulan November, peluncuran buku, pameran sastra, dan acara publik berlangsung di mana penulis menyajikan karya mereka langsung kepada pembaca. Penekanan budaya ini menggarisbawahi hubungan mendalam Islandia dengan dunia tertulis. Di daerah pedesaan, banyak komunitas mengadakan festival lokal yang dikenal sebagai Hatid. Perayaan ini bervariasi dari tempat ke tempat, tetapi umumnya meliputi kompetisi olahraga, musik langsung, tarian rakyat, dan pameran makanan. Inilah momen penting untuk mempererat ikatan komunitas dan mewariskan tradisi kepada generasi berikutnya. Rasa hormat terhadap alam diintegrasikan dalam banyak perayaan. Kegiatan seperti pendakian terorganisasi, wisata mengamati burung, dan acara bersih-bersih alam dipadukan dengan perayaan yang lebih tradisional yang menampilkan pentingnya lingkungan dalam budaya Islandia. Fenomena alam, aurora, gunung berapi, dan gletser. Islandia adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia di mana beberapa fenomena alam paling mengesankan di bumi dapat diamati secara teratur. Cahaya utara, aktivitas gunung berapi, dan gletser besar merupakan bagian penting dari lanskap sehari-hari dan karakter fisik negara tersebut. Aurora borealis, yang dikenal sebagai cahaya utara, terjadi ketika partikel matahari berinteraksi dengan atmosfer bumi. Fenomena ini mewarnai langit malam dalam nuansa hijau, ungu, dan merah. Di Islandia, mereka terlihat terutama antara bulan September dan April, terutama di wilayah yang jauh dari polusi cahaya, seperti bagian utara negara itu dan fjord barat. Pengamatan fenomena ini memerlukan langit cerah dan aktivitas matahari yang kuat. Islandia terletak di Mid-Atlantic Ridge, tempat lempeng tektonik Amerika Utara dan Eurasia terpisah. Lokasi ini menghasilkan aktivitas seismik dan vulkanik yang intens. Ada sekitar 30 sistem vulkanik aktif di wilayahnya, dan letusan, meskipun tidak selalu sering, merupakan bagian dari dinamika alam pulau tersebut.
Di antara gunung berapi yang paling terkenal adalah Eyjafjallajökull, yang letusannya pada tahun 2010 melumpuhkan lalu lintas udara Eropa selama beberapa hari. Gunung berapi penting lainnya adalah Hekla, yang secara historis dikenal sebagai gerbang menuju neraka, yang telah mencatat lebih dari 20 letusan sejak manusia menetap di pulau tersebut. Katla, yang tertutup oleh gletser Myrdalsjökull, memiliki riwayat letusan dahsyat yang dapat mengakibatkan banjir bandang gletser. Grímsvötn, yang terletak di bawah gletser Vatnajökull, merupakan sistem vulkanik paling aktif di Islandia dan baru-baru ini mengalami letusan seperti yang terjadi pada tahun 2011. Gunung berapi Islandia terus dipantau oleh sensor seismik dan sistem pengawasan satelit. Pemantauan ini memungkinkan deteksi dini tanda-tanda aktivitas dan penerapan protokol keselamatan bagi penduduk. Aktivitas vulkanik, meskipun berisiko, juga menghasilkan manfaat seperti terciptanya tanah yang subur dan tersedianya energi panas bumi yang melimpah. Gletser menutupi sekitar 11% luas daratan Islandia. Massa es ini mengalirkan air ke sungai, laguna, dan akuifer, sehingga membentuk bagian penting sistem hidrologi negara ini. Gletser Vatnajökull, yang terbesar di Eropa berdasarkan volume, membentang di area yang luas di tenggara Islandia. Perubahan iklim telah mempercepat mundurnya banyak gletser Islandia dalam beberapa dekade terakhir, mengubah lanskap dan memengaruhi ekosistem terkait. Fenomena yang terkait dengan interaksi antara gunung berapi dan gletser adalah Jökullhlaups, banjir bandang yang disebabkan oleh pencairan es yang cepat akibat letusan gunung berapi subglasial. Peristiwa ini dapat merusak jalan, jembatan, dan mengubah aliran sungai hanya dalam beberapa jam. Di antara atraksi alam yang menonjol adalah Laguna Gletser Jökulsárlón, tempat bongkahan es besar pecah dari gletser Breiðamerkurjökull dan mengapung perlahan menuju lautan. Interaksi es dan air menciptakan lanskap yang terus berubah. Daerah panas bumi Hverir dekat Danau Mývatn menawarkan tontonan alam lainnya. Di sana, fumarol, mata air lumpur yang menggelegar, dan endapan mineral berwarna cerah menunjukkan aktivitas bawah tanah. Padang lava Eldraun yang ditutupi lumut terbentuk oleh salah satu letusan terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah, yaitu letusan sistem vulkanik Laki antara tahun 1773 dan 1774. Sesar Silfra, yang terletak di Taman Nasional Thingvellir, memungkinkan pengunjung untuk menyelam atau bersnorkel di antara dua lempeng benua. Air yang disaring melalui lava berpori menawarkan salah satu visibilitas paling jernih di dunia, melebihi 100 meter. Di pesisir, pantai pasir hitam Djúpalónsandur dan Tebing Dyrhólaey mencerminkan interaksi berkelanjutan antara lautan dan aktivitas gunung berapi. Erosi, angin, dan ombak telah membentuk formasi unik yang menggabungkan sejarah alam dan keindahan pemandangan. Contoh lain aktivitas geologi adalah Svartifoss, air terjun yang dikelilingi oleh kolom basal yang terbentuk oleh pendinginan lava yang lambat. Struktur ini menginspirasi elemen arsitektur modern, seperti desain gereja Hallgrímskirkja di Reykjavik. Perekonomian Islandia, adaptasi dalam lingkungan ekstrim. Perekonomian Islandia merupakan hasil adaptasi selama berabad-abad terhadap lingkungan yang keras dan terisolasi. Dengan memanfaatkan sumber daya alam dan kecerdikan mereka, orang Islandia telah menciptakan model ekonomi unik di mana tradisi dan inovasi hidup berdampingan secara dinamis. Secara historis, perikanan telah menjadi pilar ekonomi nasional. Kekayaan perairan sekitar, terutama ikan kod dan ikan haring, memungkinkan pengembangan industri perikanan yang tetap penting. Saat ini, makanan laut mewakili porsi ekspor yang signifikan, dengan standar keberlanjutan yang berupaya melestarikan ekosistem laut untuk jangka panjang. Selain perikanan,
Islandia memanfaatkan geografinya yang unik untuk menghasilkan energi. Berkat aktivitas panas bumi yang intens dan banyaknya sungai berarus deras, negara ini menghasilkan hampir seluruh listriknya dari sumber terbarukan. Hal ini memungkinkan berdirinya industri-industri yang membutuhkan banyak energi, seperti produksi aluminium, sehingga menjadikan Islandia sebagai lingkungan energi yang efisien dan berbiaya rendah. Dalam beberapa dekade terakhir, sektor teknologi telah muncul sebagai mesin pertumbuhan baru. Perusahaan yang mengkhususkan diri dalam bioteknologi, perangkat lunak, dan penyimpanan data menemukan Islandia sebagai lingkungan yang ideal. Iklim dingin untuk pendinginan alami, listrik yang terjangkau, dan konektivitas digital yang tinggi. Peternakan server yang digunakan untuk pemrosesan data dan blockchain telah menjadi bagian nyata dari transformasi ekonomi ini. Islandia juga telah mengembangkan kebijakan inovasi pertanian yang disesuaikan dengan kondisinya. Melalui rumah kaca panas bumi, negara ini memproduksi makanan segar sepanjang tahun, mengurangi ketergantungan pada impor, dan mendiversifikasi basis ekonominya. Krisis keuangan tahun 2008 merupakan ujian ketahanan bangsa. Setelah bank-bank utamanya bangkrut, Islandia melakukan reformasi besar-besaran, mengizinkan kebangkrutan tertib bagi lembaga-lembaga yang bangkrut, melindungi penabung kecil, dan mendorong pemulihan yang berfokus pada ekonomi real. Hanya dalam beberapa tahun, negara tersebut berhasil menstabilkan mata uangnya, memulihkan pertumbuhan, dan memperkuat citra internasionalnya sebagai contoh pemulihan ekonomi berkelanjutan. Saat ini, ekonomi Islandia dicirikan oleh diversifikasi yang bijaksana, komitmen terhadap keberlanjutan, dan kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan global yang terus berubah, sambil mempertahankan hubungan fundamental dengan alam dan warisan budayanya. Kehidupan di dataran tinggi dan daerah paling terisolasi. Di luar kota-kota dan tujuan wisata paling terkenal, Islandia menyimpan wilayah-wilayah di mana kehidupan berlangsung dalam kondisi ekstrim. Dataran tinggi dan wilayah terpencil, seperti West Fjords dan bagian utara, menawarkan bentang alam isolasi, ketahanan, dan adaptasi yang unik di dunia modern. Dataran tinggi Islandia, hamparan gurun pasir hitam yang luas, gunung-gunung gundul, dan sungai-sungai glasial, tidak berpenghuni secara permanen karena iklimnya yang keras. Namun, selama bulan-bulan musim panas, beberapa keluarga mendirikan tempat penampungan sementara untuk peternakan domba atau sebagai basis untuk pariwisata berdampak rendah. Kondisi di sana tak kenal ampun. Suhu yang berubah-ubah, angin kencang, dan aksesibilitas terbatas, di mana penyeberangan sederhana pun memerlukan kendaraan khusus dan keterampilan bertahan hidup. Di wilayah paling utara dan fjord yang terisolasi, terdapat komunitas kecil yang mempertahankan cara hidup yang sangat terkait dengan lingkungan alam. Di desa-desa yang kehidupannya ditentukan oleh laut dan gunung, kemandirian sangatlah penting. Banyak keluarga menggabungkan kegiatan seperti penangkapan ikan tradisional, peternakan skala kecil, dan pariwisata pedesaan untuk menopang perekonomian lokal mereka. Isolasi memengaruhi setiap aspek kehidupan sehari-hari. Akses ke layanan medis dan pendidikan dapat melibatkan perjalanan jauh dalam kondisi cuaca buruk. Toko-toko lokal yang seringkali berukuran sederhana menyediakan kebutuhan pokok bagi penduduk, sementara hubungan ketetanggaan sangat penting untuk menangani keadaan darurat. Musim dingin, dengan kegelapan yang berkepanjangan, menuntut persiapan yang matang. Penyimpanan makanan, ketahanan infrastruktur, dan ketabahan mental merupakan faktor krusial dalam menghadapi bulan-bulan pembatasan relatif. Sebaliknya, musim panas membawa vitalitas yang cepat berlalu, di mana alam kembali pulih, masyarakat merayakan pertemuan, dan proyek pertanian atau pemeliharaan dilanjutkan. Teknologi baru telah meningkatkan kualitas hidup di area ini.
Konektivitas internet yang didukung oleh program infrastruktur nasional memungkinkan penduduk untuk mengakses layanan daring, pembelajaran jarak jauh, dan peluang perdagangan digital. Akan tetapi, banyak yang masih mempertahankan keterikatan kuat terhadap metode produksi dan kehidupan masyarakat tradisional, sehingga melestarikan warisan budaya yang cenderung memudar di tempat lain di negara ini. Kehidupan di daerah terpencil Islandia merupakan perwujudan ketangguhan manusia dalam menghadapi tantangan alam. Wilayah-wilayah ini, yang ditandai oleh iklim yang keras dan bentang alam yang ekstrim, terus menjadi rumah bagi masyarakat yang memelihara semangat kemandirian, solidaritas, dan rasa hormat yang mendalam terhadap tanah yang menopang mereka. Islandia merupakan gambaran pertemuan unik antara alam liar dan kehidupan manusia yang gigih. Terisolasi di Atlantik Utara, geografi ekstrimnya tidak hanya membentuk bentang alamnya, tetapi juga karakter penduduknya. Tangguh, mudah beradaptasi, dan sangat terhubung dengan lingkungannya. Di negeri yang penuh kontras ini, tempat api dan es hidup berdampingan, umat manusia tidak berusaha untuk mendominasi, melainkan hidup berdampingan. Tradisi, modernitas, inovasi, dan rasa hormat terhadap lingkungan hidup berdampingan secara alami membentuk masyarakat yang berhasil mempertahankan identitasnya sambil membuka diri terhadap dunia. Di luar gunung berapi, gletser, dan auroranya, Islandia menawarkan pelajaran yang tak terucapkan. Kehidupan berkembang bukan dalam kondisi yang buruk, tetapi dalam harmoni dengan kondisi tersebut. Di setiap komunitas, di setiap lanskap, kepastian yang sama dirasakan. Di sini, alam bukanlah tantangan yang harus diatasi, melainkan teman dalam perjalanan. Islandia, pada intinya, tetap menjadi pengingat akan apa yang mungkin terjadi ketika umat manusia memahami tempatnya di dunia, bukan di atasnya.